perkenalkan nama saya Fitri Maulina Soleha, mahasiswi Pendidikan Kimia kelas 5B, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Biokimia yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Suryaningsih MSI, di sini saya akan melakukan praktikum. Ada dua praktikum. Yang pertama yaitu uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan, dan yang kedua, uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan menggunakan metode kertas. Untuk praktikum yang pertama, itu adalah uji ketidakjenuhan kandungan lemak pada bahan pangan. Nah, tujuan dari diadakannya praktikum yang pertama ini yaitu untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak yang dapat dilihat dari perubahan warna pada sampel setelah diteteskan oleh larutan iodin, mengalami perubahan warna atau tidak. Nah, lemak dan minyak merupakan senyawa lipida yang tentu terdapat banyak di alam. Nah, perbedaan antara lemak dan minyak ini adalah terletak pada perbedaan konsistensi atau sifat fisik pada suhu kamar, di mana lemak ini berbentuk padat, sedangkan minyak ini berbentuk cair. Nah, perbedaan titik cair dari lemak ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah ikatan rangkap, kemudian panjang rantai karbon, serta bentuk cis atau trans yang terkandung di dalam asam lemak tidak jenuh. Nah, berdasarkan kejenuhannya, asam lemak ini dapat dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap atau berikatan tunggal. Nah, sedangkan asam lemak yang tidak jenuh itu memiliki ikatan rangkap. Praktikum ini tentu sangat mudah dan dapat dipraktikkan di rumah karena alat dan bahannya pun juga sangat mudah dan terdapat di rumah biasanya. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini? Berikut alat dan bahannya. Yang pertama tentu ada larutan iodin, kemudian ada minyak zaitun, minyak sayur, mayonaise, margarin cair, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Nah, untuk alatnya ada sendok, label, dan gelas plastik. Nah, label ini berfungsi untuk memberi nama pada gelas plastik sesuai dengan bahan makanan yang akan diuji. Berikut adalah langkah kerja praktikumnya. Langkah pertama, kita beri nama dulu gelas plastiknya dengan label sesuai dengan nama bahan yang akan kita uji. Nah, jika sudah, selanjutnya kita masukkan bahan pangan ke dalam gelas plastik yang sudah kita beri nama sebelumnya. Nah, untuk takarannya sendiri yaitu sekitar 2 sendok teh. Nah, ini dia bahan-bahannya udah siap untuk kita uji. Langkah selanjutnya yaitu kita tuangkan sekitar 5 tetes larutan iodin ke dalam masing-masing bahan pangan. Agar larutan iodin tercampur secara merata, kita aduk terlebih dahulu dan jangan lupa untuk selalu membersihkan batang pengaduk sebelum menggunakannya ke bahan yang lain agar tidak ada kontaminasi terhadap bahan yang lain. Nah, bisa kita lihat ya, setelah dicampurkan larutan iodin ini mengalami perubahan warna pada bahan makanan. Tetapi setelah kita diamkan selama kurang lebih 3 menit, beberapa bahan pangan ini mengalami perubahan warna kembali ke warna asalnya. Yang tadinya berwarna hitam atau keunguan atau kemerahan, berubah warna kembali ke hampir seperti awalnya. Yaitu seperti pada bahan makanan kemiri dan minyak zaitun. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan yaitu jika setelah diteteskan iodin sampel kembali ke warna semula, maka sampel tersebut adalah reaksinya positif. Artinya sampel mengandung asam lemak tak jenuh, yaitu seperti kemiri dan minyak zaitun. Tetapi jika setelah diteteskan iodin sampel tidak kembali ke warna semula, maka sampel tersebut adalah reaksinya negatif. Artinya sampel mengandung asam lemak jenuh seperti minyak sayur, margarin, dan mayonaise. Nah, setelah selesai melakukan praktikum yang pertama, kita lanjut ke praktikum yang kedua. Nah, adapun praktikum kedua ini tentang apa? Yang kedua ini itu tentang uji sederhana kandungan lemak dalam bahan pangan menggunakan metode kertas. Nah, adapun tujuan dari diadakannya praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan pangan yang mengandung lemak menggunakan kertas HVS putih yang bersih. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang tentu memiliki struktur yang berbeda dari karbohidrat.
Nah, bahan makanan dari sumber lemak jika dipegang ini terasa licin, dan jika ditempelkan pada kertas itu akan terlihat meninggalkan noda seperti bekas minyak gitu pada kertas. Nah, apabila bekas air itu dia akan hilang karena air ini dapat menguap. Nah, sedangkan kalau minyak dia tidak akan hilang karena dia tidak bisa menguap. Nah, untuk praktikum yang kedua ini untuk menguji keberadaan kandungan lemak dengan menggunakan metode kertas sangat mudah. Alat dan bahannya juga dapat ditemukan di rumah dan tentu sangat sederhana. Nah, adapun alat dan bahan yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini yaitu sebagai berikut. Bahan yang pertama yaitu ada minyak zaitun, minyak sayur, mayonaise, margarin, dan wortel yang telah dihaluskan. Untuk alatnya ada sendok teh, tisu, dan kertas HVS sejumlah bahan yang akan kita uji. Jangan lupa untuk kertas HVS-nya dinamakan sesuai dengan bahan yang akan kita uji juga. Nah, berikut adalah langkah kerja praktikumnya. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk menyiapkan kertas HVS yang sudah diberi nama bahan-bahan yang akan kita uji. Nah, karena bahan yang akan kita uji ada 5, jadi di sini saya buatkan 5 kertas HVS berukuran kecil sebagai alas untuk mengoleskan bahan pangan yang akan diuji. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita mengoleskan bahan pangan yang akan kita uji di atas kertas HVS yang sudah kita sediakan tadi dan juga sudah diberi nama tentunya. Nah, di sini dioleskan mulai dari minyak zaitun, minyak sayur, margarin, mayonaise, dan juga wortel yang sudah dihaluskan. Dan jangan lupa untuk membersihkan sendok setelah mengoleskan bahan pangan yang satu untuk berpindah ke bahan pangan yang lainnya untuk menghindari adanya kontaminasi antar bahan. Setelah selesai mengoleskan semua bahan pangan yang akan diuji, kita diamkan dulu selama 10 menit untuk mengetahui kertas mana yang akan meninggalkan noda atau bekas minyak sehingga kertas ini menjadi transparan. Nah, jika kertasnya menjadi transparan artinya bahan pangan tersebut mengandung lemak, dan jika tidak, maka bahan pangan tersebut tidak mengandung lemak. Setelah didiamkan selama 10 menit, ternyata ada 4 bahan yang meninggalkan bekas minyak atau noda sehingga kertasnya transparan, yaitu mayonaise, margarin, minyak sayur, dan minyak zaitun. Nah, untuk wortel itu tidak meninggalkan bekas atau tidak meninggalkan minyak sehingga kertasnya tidak transparan karena wortel ini basahnya karena air bukan karena mengandung minyak. Nah, setelah melakukan praktikum yang kedua tadi dengan bahan pangan margarin, kemudian minyak sayur, minyak zaitun, mayonaise, dan wortel, kita bisa melihat perbedaan yang terjadi setelah melakukan praktikum, yaitu di mana margarin, minyak zaitun, minyak sayur, dan mayonaise ini terdapat bekas noda di kertasnya, yaitu minyak yang menempel. Nah, artinya kandungan 4 bahan pangan tadi ini memiliki kandungan lemak. Nah, sedangkan wortel tidak memiliki bercak noda minyak, artinya wortel ini tidak mengandung lemak. Bagaimana? Sangat simpel bukan praktikum kandungan lemak kali ini? Cukup sekian praktikum saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.